Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak Ajis, Ibu Alfi, dan Pak Marwan dalam lanjutan pelajaran tematik, yaitu dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku semuanya, semakin jauh pembahasan kita mengenai materi IPA di kelas 5, di awal kita sudah mempelajari anggota gerak, kemudian satu persatu kita bahas dan sampai pada alat gerak pada manusia yang terakhir, yaitu persendian pada manusia. Dan yang kedua nanti akan kita bahas juga mengenai kelainan tulang belakang pada manusia. Yang pertama yang harus kalian tahu bahwa apa itu yang dinamakan dengan sendi atau persendian yang terdapat dalam tubuh kita atau tulang-tulang kita. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa alat gerak tersusun atas tulang-tulang yang saling bersambungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, itu bisa disambung dengan adanya sendi. Tulang tersusun atas jaringan-jaringan yang padat dan kaku. Lalu, bila tulang di dalam tubuh kita padat dan kaku, mengapa kita dapat menggerakkan tubuh kita? Nah, inilah yang dinamakan fungsi dari sendi. Nah, dengan adanya sendi, kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita. Kemudian, sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Yang tadi Bapak kasih tahu bahwa tulang-tulang kita kaku. Kenapa kok kita bisa bergerak? Nah, itu dengan adanya persendian atau sendi yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Berikutnya ada dua jenis sendi, yaitu yang pertama, sendi yang memungkinkan tulang bergerak, sendi yang dapat digerakkan. Nah, sendi yang dapat digerakkan dikelompokkan menjadi yang pertama sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi kaku. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ingat ya, yang pertama sendi yang dapat digerakkan. Kemudian sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Oh, ada ya Pak Ajis? Iya, ada. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ini juga bisa dinamakan dengan sendi mati namanya. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut sendi mati. Contohnya adalah pada tengkorak. Kita akan bahas satu persatu mengenai macam-macam sendi yang tadi di awal kita sudah pelajari. Sendi yang dapat digerakkan yang pertama yaitu sendi putar. Adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar, yang contohnya itu kita tahu pada gambar tersebut bahwa dengan adanya sendi putar, kita dapat menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi pada leher kita kalau kita gerakan itu salah satu contoh dari sendi putar. Dapat menoleh ke kanan dan ke kiri hingga 180 derajat. Kalian boleh coba di rumah ya. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke satu arah seperti engsel jendela. Contoh sendi yang terdapat pada lutut, siku, ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Ingat ya, kata kuncinya hanya satu arah. Ingat, sendi engsel itu hanya satu arah. Contohnya itu pada lutut kalian, siku, ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Nggak mungkin kan kalau lutut kita bisa dua arah, atau siku juga bisa dua arah. Itu hanya satu arah saja. Kalau kalian bisa gerakan, boleh kalian contohkan di rumah ya. Selanjutnya sendi peluru. Sendi peluru itu sendi yang menimbulkan gerakan ke segala arah. Nah, ini tadi kalau sendi engsel apa? Satu arah. Kalau sendi peluru itu ke segala arah.
Contohnya sendi yang terdapat pada pangkal lengan. Nah, ini lengan yang dekat bahu. Ya. Selanjutnya sendi pelana. Sendi yang menimbulkan gerakan ke dua arah dan berbentuk seperti pelana kuda. Nah, ini contohnya pada ibu jari ya. Ibu jari kalian coba dilihatkan coba sendi ibu jarinya. Nah, itu contoh dari sendi pelana antara telapak tangan dan pangkal ibu jari ya. Kemudian ini yang sendi kaku adalah sendi yang menimbulkan terjadinya sedikit gerakan atau terbatas. Bukan berarti tidak bergerak, tapi gerakannya terbatas dan hanya untuk tertentu saja. Contoh sendi kaku adalah sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Itu yang ada di punggung, ruas-ruas tulang belakang tuh yang di punggung kadang kita suka bergerak kalau kita mau membungkuk atau tegak. Nah, itu namanya sendi kaku. Baik anak-anak, sekarang Bu Alfi ingin melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kelainan tulang belakang akibat salah duduk. Nah, selama pembelajaran jarak jauh di rumah, kalian pasti saat mengerjakan tugas-tugas sekolah, posisi duduknya bermacam-macam. Ada yang sambil berbaring, duduk di lantai, dan yang lainnya. Ternyata apabila kalian posisi duduknya itu salah, itu bisa menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang. Nah, kelainan bentuk tulang belakang ini dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Kita lihat, yang pertama ada skoliosis, kedua lordosis, dan ketiga kifosis. Nah, Bu Alfi akan menjelaskan satu persatu tentang kelainan bentuk tulang belakang ini. Yang pertama ada lordosis. Lordosis itu keadaan di mana tulang belakang bagian perut melengkung ke depan sehingga posisi perut akan lebih sedikit maju ke depan. Nah, hal ini yang memungkinkan ini bisa terjadi karena anak terlalu lama ketika bersandar di meja. Ya. Jadi posisi ini yang menyebabkan kelainan lordosis. Ya. Salah satunya karena terlalu sering mengambil beban. Contohnya bisa lihat di gambar salah satu contoh duduk yang salah, ya. Kedua adalah kifosis. Kifosis itu adalah kelainan bentuk tulang belakang dengan posisi tulang belakang melengkung ke belakang sehingga menyebabkan terlihat seperti bungkuk. Apa sih penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah penuaan, terutama jika memang memiliki postur tubuh yang buruk. Kemudian kelemahan otot di punggung atas, penyakit Scheuermann yang terjadi pada anak-anak dan tidak diketahui penyebabnya, dan radang sendi atau penyakit degenerasi tulang lainnya. Nah, contohnya duduk yang posisinya salah untuk kelainan tulang belakang kifosis ini seperti yang digambar ya. Kemudian adalah skoliosis. Skoliosis itu kelainan bentuk tulang belakang dengan bentuk melengkung ke samping. Nah, ini penyebabnya adalah karena posisi duduk menyamping terlalu lama sehingga anak salah mengambil posisi ketika menulis. Nah, Bu Alfi harapkan kalian dalam saat belajar atau mengerjakan tugas itu diperhatikan untuk posisi duduknya ya, agar kalian tidak terkena kelainan tulang belakang seperti yang telah Bu Alfi sampaikan. Nah, bagaimana mencegahnya? Ya, mencegah kelainan tulang belakang akibat salah duduk yaitu ada 4. Yang pertama, membiasakan sikap tubuh yang benar.
Kedua, rutin melakukan olahraga. Ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi terutama yang mengandung vitamin D. Dan yang keempat, sesekali lakukanlah peregangan. Nah, itu cara untuk kalian mencegah kelainan tulang belakang akibat salah duduk. Oke, berikutnya Bu Alfi akan menjelaskan materi muatan pelajaran IPS. Yaitu tentang keanekaragaman flora dan fauna. Berdasarkan letak ketinggiannya, jenis tanaman yang ada di Indonesia, kita lihat ketinggian di bawah 700 meter biasanya terdapat jenis tanaman seperti padi dan jagung. Untuk ketinggian 700 sampai 1500 meter itu biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan kopi dan teh yang biasa kalian lihat di daerah puncak ya. Nah, kemudian ketinggian 1500 sampai 2500 meter itu biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan cemara dan mahoni. Kemudian ketinggian di atas 2500 meter itu biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan semak dan lumut. Nah, ternyata Indonesia memiliki banyak jenis hutan. Ya, jenis hutan di Indonesia ada apa saja? Bisa kalian lihat, ada hutan musim, hutan hujan tropis, hutan bakau, hutan sabana, dan hutan rawa. Nah, untuk hutan bakau itu biasanya terdapat di pesisir pantai. Ya. Contohnya ada di Pulau Papua, kemudian di pesisir pantai Pulau Kalimantan, dan di beberapa pesisir pantai di timur Pulau Sumatera. Untuk hutan musim, itu contohnya terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Contoh pohonnya adalah pohon hutan jati, ya. Kemudian ada hutan sabana, itu terdapat di Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya untuk hutan hujan tropis itu banyak terdapat di Pulau Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Kemudian untuk hutan rawa itu biasanya adanya di pantai Kalimantan Barat, di pantai timur Sumatera, dan di pantai Kalimantan Tengah. Ya. Nah, contohnya untuk hutan bakau itu ada hutan mangrove ya, ditanami oleh pohon mangrove. Untuk hutan musim ya, hutan musim itu biasanya tadi ya, contohnya hutan jati. Untuk hutan sabana itu biasanya ada semak belukar ya, padang rumput yang sangat luas diselilingi dengan semak belukar. Kemudian untuk hutan hujan tropis itu hutan yang terdapat di daerah tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Sedangkan hutan rawa ya, itu berarti banyak rawa-rawanya ya tadi ya, di pantai yang telah Bu Alfi sebutkan tadi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Marwan. Silahkan Pak Marwan. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Marwan. Di sini Bapak akan menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian tengah atau peralihan,
Yang ketiga, Indonesia bagian timur. Persebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia bagian barat. Di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang. Contohnya karet, kapur barus, kamper, kemenyan, meranti, mahoni, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga tumbuhan merambat dan epifit seperti pakis dan anggrek. Jenis flora Indonesia bagian barat. Di sini Bapak bagikan 3 pulau. Yang pertama, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera, jenis-jenis flora seperti pinus, kamper, meranti, dan sebagainya. Adapun flora yang dibudidayakan seperti markisa, rambutan, tuku, durian, dan sebagainya. Di Pulau Jawa, jenis-jenis flora jati meranti, mahoni, beringin, pinang, dan sebagainya. Adapun flora yang dibudidayakan seperti nangka, tumbuhan jamu, jarak, kina, jambu, dan sebagainya. Pulau Kalimantan, jenis-jenis flora seperti ramin, kamper, meranti, besi, celutung, dan sebagainya. Adapun flora yang dibudidayakan seperti langsat, rambutan, dan durian. Flora Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora di Indonesia Tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Jenis flora yang ada di Indonesia Tengah sangat menonjol adalah hutan musim dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jenis pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Pada musim kemarau, daunnya gugur. Yang ketiga adalah pada musim penghujan mulai bertunas. Jenis flora Indonesia Tengah Bapak bagi menjadi 3 pulau. Yang pertama, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Pulau Sulawesi, jenis-jenis flora seperti eboni, kayu besi, pinus, kayu putih, dan sebagainya. Adapun flora yang dibudidayakan seperti markisa, jati, dan rotan. Nusa Tenggara, jenis-jenis flora jati, sandalwood, akasia, cendana, dan sebagainya. Adapun flora yang dibudidayakan seperti lada, sorghum, coklat, cengkih, dan sebagainya. Maluku seperti sagu, meranti, gotasa, kayu, besi, dan sebagainya. Adapun flora yang dibudidayakan seperti sagu, gandaria, dan kayu putih. Flora Indonesia bagian timur. Pada wilayah Indonesia bagian timur, banyak terdapat sabana dengan ciri-ciri padang rumput, terdapat semak-semak belukar, dan pohon-pohon rendah.
Jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora yang di benua Australia. Karena sebelum zaman glasial Indonesia Timur, satu daratan dengan Australia. Jenis flora khas Indonesia Timur antara lain pohon rasamala dan eucalyptus. Persebaran hewan di Indonesia. Dunia hewan di Indonesia juga cukup banyak, sebab kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim. Keadaan hewan di Indonesia sama dengan keadaan tumbuhan, di mana terjadi akibat terjadinya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dengan Laut Tengah Australasia. Maka persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi 3 daerah fauna. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Yang ketiga adalah fauna Indonesia bagian timur. Ciri-ciri hewan di Indonesia bagian barat. Mamalia berukuran besar, misalnya gajah Sumatera, banteng, harimau Sumatera. Banyak jenis primata, misalnya orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, kera. Warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam, misalnya burung rangkong, murai, dan sebagainya. Fauna Indonesia bagian barat, seperti pada gambar, di sini Bapak dibagi menjadi 3 pulau. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Di sini Bapak bagi menjadi hewan liar, hewan budidaya, dan hewan dilindungi. Di Pulau Sumatera, hewan liar seperti gajah, harimau, tapir, badak, dan masih banyak lagi. Hewan budidaya seperti kambing, kijang, sapi, kerbau, dan sebagainya. Hewan dilindungi seperti burung beo, buaya, senyulong, gajah Sumatera, oa, dan sebagainya. Pulau Sumatera, hewan liar seperti harimau, badak, tapir, domba, dan masih banyak lagi. Hewan budidaya seperti sapi, kambing, rusa, kerbau, dan masih banyak lagi. Hewan dilindungi seperti merak, merak hijau, rangkong, banteng, dan sebagainya. Pulau Kalimantan, hewan liar seperti harimau, orang hutan, kukang, monyet, bekantan, dan sebagainya. Hewan budidaya seperti sapi, kambing, kerbau, babi, dan sebagainya. Hewan dilindungi seperti banteng, burung beo, buaya, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Pak Haji. Silakan. Pak Ajis akan melanjutkan mengenai fauna, yaitu ciri hewan daerah peralihan. Pada daerah peralihan ini terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri yang unik pastinya. Ini peralihan ini atau biasa disebut juga dengan
fauna yang berada di Indonesia bagian tengah, tepatnya di Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara atau Kepulauan Nusa Tenggara. Misalnya contohnya itu yang pertama ada komodo. Komodo itu berada di Pulau Nusa Tenggara. Kemudian ada babi rusa, anoa, dan burung maleo itu berada di Pulau Sulawesi. Nah, jenis fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan, ingat ya, bagian tengah itu sama dengan disebut juga dengan fauna peralihan, tipe peralihan. Di Sulawesi ada hewan liar, ada hewan yang dibudidayakan, ada hewan yang dilindungi. Ada 3 kelompok ya di Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Di Sulawesi hewan liarnya itu yang tinggal di hutan, yaitu ada rusa, anoa, musang, tapir, dan monyet. Kemudian ada hewan yang dibudidayakan, yang dipelihara, yaitu ada rusa dan sapi. Hewan yang dilindungi ada owa, kera hantu, kuskus tutul, burung maleo, dan soa-soa. Nah, ini semuanya dilindungi, tidak boleh kita pelihara di rumah atau diambil dan dijadikan diambil bagian atau organ tubuhnya, itu nggak boleh. Kemudian ada Kepulauan Nusa Tenggara yang hewan liarnya ada sapi, rusa, komodo, domba, burung kakatua, jalak, dan nuri. Hewan budidayanya ada kuda, ada sapi, ada kerbau, dan ada domba. Hewan yang dilindunginya ada anoa, burung beo, komodo, kuskus, tutul, dan rusa. Kemudian setelah tipe peralihan atau yang tadi bagian tengah, sekarang kita masuk ke bagian timur. Ciri-cirinya mamalianya berukuran lebih kecil. Yang kedua memiliki mamalia berkantong, misalnya walabi kecil, walabi semak, kanguru pohon. Yang ketiga warna bulu burung lebih menarik dan beragam. Ini yang burungnya itu yang sangat unik, sangat cantik sekali. Burungnya itu kadang menarik sekali sayapnya atau yang lainnya. Misalnya pada burung cendrawasih dan burung kasuari. Bagian timur ini bisa disebut juga dengan tipe australis. Yang tadi berada di Kepulauan Maluku. Hewan liarnya yaitu ada kambing, kuskus, burung nuri, dan cendrawasih. Hewan yang dibudidayakan ada kerbau, hewan yang dilindunginya ada kuskus, tutul, soa-soa, burung cendrawasih, kakatua, dan kasuari. Begitu juga dengan Papua dan pulau di sekitarnya, ada rusa, kanguru, burung cendrawasih, maleo, kakatua raja, kasuari, dan burung parkit. Hewan dibudidayanya ada babi. Beda ya di Papua dan di pulau yang lainnya. Hewan yang dilindungi ada soa-soa, burung beo, ada betet kepala kuning, cendrawasih, kasuari, nuri kepala hitam, dan pelikan. Ada fauna Indonesia bagian timur, ada fauna Indonesia bagian tengah. Kalau bagian tengah itu disebut tipe peralihan, kalau bagian timur itu namanya tipe australis. Demikian penjelasan yang dapat Bapak Ibu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia untuk kalian semua yang tetap berada di rumah, tetap jaga kondisi dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.